pembuatan vokasi atau pupuk organik. Saya yakin para bapak petani banyak sudah memahami tentang pupuk organik. Kenapa sampai saat ini banyak pupuk yang ada di Indonesia, pupuk organik, pupuk kimia, tetapi pupuk kandang masih kita pergunakan. Karena pupuk kandang itu atau pupuk organik ini, yang pertama dipakai untuk mengurangi daripada bahan kimia yang terkandung dalam pupuk kimia. Dan sampai saat ini pupuk organik ini semakin merambah ke penjuru tanah air. Karena apa? Karena makanan daripada tanaman yang bapak-bapak nanam itu kebanyakan mengandung pupuk kimia, dan pupuk kimia ini sangat berbahaya bagi kesehatan kita. Dari mana bapak bisa tahu ketika nasi yang kita masak itu, ketika dia mengandung bahan kimia yang cukup besar dan sangat berpengaruh dalam tubuh kita tuh, bisa kita tahu ketika bapak atau istri bapak di rumah menanak nasi, setelah nasi itu di tanah, itu ditaruh ke letek atau ditaruh ke piring, diamankan di dalam lemari selama kurang lebih 2 hari. Ketika sudah mencapai waktunya, bentuk nasi itu pasti mengering. Tetapi ketika dibalik, pasti di bawahnya itu masih basah. Dan kalau itu mengandung bahan kimia yang sangat kuat, pasti dia akan membusuk atau bau. Jadi bahan kimia ini macam-macam. Tinggal yang dipakai itu mereknya apa. Semua ada pengaruhnya. Nah, untuk itu makanya dari Dinas Pertanian sendiri menganjurkan untuk kita lebih memanfaatkan pupuk organik. Nah, untuk itu pagi ini sebelum kita mulai ke materi, bisa kita lihat bahan-bahan apa saja yang disiapkan untuk pembuatan pupuk organik. Untuk itu bisa kita lihat yang ada di depan, silakan, mari. Ini ada bahan yang sudah disiapkan untuk pembuatan pupuk organik. Yang pertama adalah sisa daripada kotoran ternak. Kotoran ternak ini tidak semuanya kotoran ternak dipakai. Ada beberapa ternak yang dipakai seperti sapi, kotoran kelinci, kambing. Nah, yang sekarang yang kita pakai ini adalah kotoran sapi. Nah, kotoran sapi ini bukan kotoran sapi yang baru, tapi kotoran ini yang sudah diendapkan ya untuk pembuatan pupuk organik itu minimal 475 hari. Ya, 475 hari setelah kotoran itu sudah berbentuk seperti tanah ini, artinya dengan waktu yang sudah cukup untuk pembuatan pupuk organik. Nah, bentuknya seperti ini. Mungkin kita bisa lihat ya, sudah seperti tanah. Ini bahan yang pertama, dan bahan yang kedua rumput.
sisa makannya sapi ini. Jadi ini bentuknya masih belum terlalu kering. Ini ada yang sudah kering. Yang ketiga, bahan yang kita pakai adalah air. Bahan yang sudah disiapkan. Ini tidak cukup Pak untuk menjadi pupuk organik, itu tidak cukup. Ada bahan kimia yang dipakai. Bahan kimia yang kita pakai itu adalah bio netralisir fermentasi ini. Bahan fermentasi ini yang dipakai untuk dicampur pada bahan-bahan yang sudah disiapkan ini. Jadi ini ada timba yang bertusa ringan. Ini nanti kita pakai untuk melebur air yang dicampur dengan bahan kimia ini. Jadi itu yang ketiga, dan yang keempat itu adalah jerami. Jerami hasil panen padi yang tinggal tinggal daunnya saja. Ini yang dipakai nanti untuk ditutup di atasnya. Mungkin itu bahan-bahan yang perlu saya jelaskan. Untuk nanti lebih jelasnya nanti kita praktekkan. Ya baik Pak, ini sekarang kita masuk ke praktek. Ya. Jadi ini tong ini ukurannya kurang lebih ya 100 liter. Untuk 100 liter ini membutuhkan fermentalisir ini atau netralisir untuk pembuatan pupuk organik itu kurang lebih 300 cc. Berarti 300 cc kalau kita perkiraan ya 1 gelas ini gitu ya. Nanti bahan ini akan kita campurkan dan nanti kita akan praktekkan ke bahan pupuk daripada kotoran hewan yang ada di sebelah kita. Nanti kita campur dan kita aduk ya. Ya, fermentor ini kalau 1 gelas ini ya diperkiraan ya 300 cc untuk 100 liter air. Oke, ya. Langsung dimasukkan ke dalam, Pak. Ini diaduk, Pak, diaduk sampai merata. Kalau ini memang 200 liter, Pak. Ini 200 liter berarti harus 2 gelas. Ya. 2 gelas. Langsung dimasukkan, jangan diminum ya Pak. Oke, ketika ini sudah bercampur, sudah merata, kita langsung jadi ini pembuatannya secara bersama, Pak. Jadi yang pertama kita setelah numpuk bahan kering dan daunan atau jerami yang ada ini, ya kurang lebih ukurannya ya sekitar 15 cm, ya, 15 cm. Oke, ini Pak. Langsung air, ya langsung kita siram Pak. Jadi diusahakan disiram itu sampai meresap ke bawah. Jadi apa yang kita lakukan ini, kenapa dibilang meresap Pak? Jadi
Setelah kita merasa ini sudah cukup 15 cm, nanti kita timbun lagi. Kita ambil lagi kotoran. Ya. Ya, jadi yang pertama sudah kita laksanakan. Satu saat pertama itu sudah kita daunan sudah kita taruh dan kita sudah nyiram dengan promentor dan air tadi. Sekarang kita timbun lagi sampai ukurannya kurang lebih 15 cm lagi. Nah, ya ini Pak, ini kan sudah untuk kotorannya diperkirakan sudah 15 cm. Sekarang kita timbun lagi dengan dedaunan. Ya. Dedaunan Pak, dedaunan. Nanti setelah dedaunan kita siramin lagi dengan promentor atau bahan yang tidak promentor yang dicampur dengan air tadi. Ya. Jadi untuk dedaunan ini jangan sampai terlalu tebal biar ada rongga, biar ada udara. Ya, setelah itu embernya mana Pak? Ember. Ya, ini siram lagi Pak. Jadi kegiatan seperti ini dilaksanakan secara bersap ini terus menerus sampai bahannya itu habis, atau memang bapak-bapak sudah merasa oh ya ketinggiannya sudah cukup untuk organik yang kita butuhkan, ya sudah cukup banyak untuk ya kita berhenti. Jadi ketika memang masih dibutuhkan mau setinggi apapun bahannya masih banyak, ya terus dibuat seperti ini. Jadi saya kira seperti itu kegiatannya. Jadi disirami terus sampai meresap ke bawah. Jadi nanti setelah ini ya ditumpuk lagi dengan kotoran ternak ini. Jadi cara ini kita tutup lagi dengan kotoran hewan. Setelah tadi dari bahan kotoran terus jerami dan sekarang lagi dikasih kotoran ini. Nah, ketika ini sudah cukup, setelah ini kita siram, yang tadi sudah disiram, sekarang tinggal ditutup. Maksudnya ditutup ini mana Pak? Tidak boleh kena air hujan ataupun panas matahari. Ya, ini tidak boleh kena panas matahari atau air hujan.